Keluarga pasien dan petugas rumah sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda dikejutkan dengan kobaran api di ruang poliklinik. Api semakin membesar dan membakar 2 lantai bangunan poliklinik. Ya, ini resiko nih kalau kalian nggak matikan ini ya keberat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Sementara petugas rumah sakit berupaya menyelamatkan alat medis sebelum api menyebar ke ruangan lain. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang poliklinik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Warga mengevakuasi seorang penumpang ojek online yang kritis usai ditabrak sedan listrik yang mengemudi ugal-ugalan di perempatan Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara supir ojol tewas di lokasi kejadian karena terluka parah di kepala. Sebelum mobil menabrak pengendara ojek online, sedan listrik dengan nomor polisi B1781 SDR melaju melawan arah dari arah Antasari menuju Prapanca. Laju mobil baru berhenti setelah menabrak 2 kios yang berada di pinggir jalan hingga hancur berantakan dan berakhir menabrak pekarangan warga. Pengemudi sedan listrik diketahui dalam kondisi mabuk. Dari arah Cilimjing, mobil harus dari sana. Dari Raya. Dari Cepete Raya. Terus? Jadi. Pak, ayo Pak. Benar sih cepat. Posisi cepat benar. Kencang gitu. Iya. Kemudian? Terus ini ada pengendara, ada 2 motor. Ada 2 motor. Korban itu meninggal tempat 1 dan 1 sudah dibawa ke rumah sakit. Oh, ada 2 korban. 1 meninggal, 1 dibawa ke rumah sakit. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, sementara pengemudi sedan listrik diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tak yakin diplomat Arya bunuh diri, keluarga minta polisi lanjutkan penyelidikan. BBM langka, warga Jember, Jawa Timur serbu SPBU di Lumajang hingga kehabisan stok. Gempa magnitudo 8,7 di Rusia berpotensi tsunami hingga ke sejumlah wilayah Indonesia dengan status waspada. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Sabrina Sila kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Pemirsa iNews Siang, hari ini kami awali dari keributan antar supporter terjadi saat final Piala AFF U23 di GBK Senayan, Jakarta. 22 orang supporter diamankan polisi. Keributan antar supporter timnas Indonesia ini terjadi di ring luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa malam. Keributan terjadi usai wasit meniup peluit panjang yang menandakan berakhirnya pertandingan dengan skor 0-1 untuk Vietnam. Kekalahan timnas Garuda pada laga final Piala AFF U23 melawan Vietnam diduga menjadi pemicu keributan antar supporter yang diawali saling lempar flare dan ejek berlanjut baku hantam.
Polisi bergerak cepat mengendalikan situasi sebelum keributan meluas. Sedikitnya 22 orang diduga terlibat keributan diamankan polisi. 2 orang terluka, 1 diantaranya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga kini 22 supporter masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran Pasar Taman Puring Jakarta Selatan membuat lebih dari 500 pemilik kios kehilangan usaha mereka. Saat ini hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran di pasar tersebut. Kebakaran di Pasar Taman Puring kemarin menghanguskan lebih dari 500 kios. Saat ini hanya tersisa material bekas kebakaran dan abu barang-barang dagangan yang tidak sempat diselamatkan penjual. Tidak hanya menyisakan puing, kebakaran di pasar ini juga menyisakan kesedihan bagi pemilik kios. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kebakaran Pasar Taman Puring Jakarta sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura. Selamat siang Wenda, bagaimana situasi terkini di Pasar Taman Puring? Ya, halo, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Untuk suasana terkini di pasca kebakaran di Pasar Taman Puring saat ini memang puing-puing kebakaran ini masih dapat terlihat di belakang saya, dan tidak hanya puing-puingnya saja, namun saat ini asap kebakaran dari puing-puing pun ini masih terlihat. Bahkan di beberapa titik ini masih mengeluarkan api, Sabrina. Dan Sabrina, jika berbicara mengenai para pedagang yang hadir untuk mengambil mungkin sisa-sisa dari kebakaran mereka, saat ini kami tidak melihat adanya para pedagang tersebut. Namun bisa dilihat Sabrina dan juga pemirsa, ini merupakan suasana terkini saat ini. Bisa dilihat ini sudah seluruh kios yang ada di Pasar Taman Puring ini hangus terbakar. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, ini ada sebanyak 600 kios yang sudah ludes hangus terbakar. Dan bisa dilihat juga Sabrina, jauh di dalam sana sebetulnya ini dari puing-puing ini masih mengeluarkan asap, sehingga masih ada 1 mobil pemadam ini yang dikerahkan tentunya untuk melakukan pendinginan lebih lanjut. Bahkan Sabrina, tidak hanya asap saja, namun di beberapa titik pun ini masih ada yang mengeluarkan api. Namun memang kami tidak bisa masuk ke titik yang masih mengeluarkan api. Namun bisa dilihat juru kamera Tri Julianti ini akan menunjukkan cukup jauh di sana ini masih ada titik api, dan sehingga saat ini masih dilakukan penyisiran lebih lanjut oleh oleh pasukan pemadam kebakaran. Dan Sabrina, untuk kerugian sendiri dari kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring ini mencapai 30 miliar rupiah. Dan tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pengelola mengatakan bahwa dari 1 kiosnya saja ini bisa mencapai 30 hingga 35 juta rupiah kerugiannya dari 1 kios saja. Dan selain itu perlu kami sampaikan juga, Sabrina, mengenai informasi diadakannya olah TKP. Kami belum mendapatkan informasi tersebut karena jika berkaca pada kejadian kebakaran yang telah lalu, biasanya olah TKP ini dilakukan setelah seluruh proses pemadaman dan pendinginan selesai. Namun saat ini memang di Pasar Taman Puring ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa masih ada beberapa titik yang mengeluarkan api, sehingga proses olah TKP pun belum bisa dilaksanakan, dan memang hingga saat ini pun belum ada informasi lebih lanjut. Sementara demikian, Sabrina. Ya, terima kasih atas laporannya Wenda Nura melaporkan langsung dari Pasar Taman Puring Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, Polda Metro memastikan kematian diplomat muda Arya Daru akibat tidak ada pertukaran oksigen di saluran pernafasan atas hingga mati lemas. Polisi menyebut tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Arya. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menyatakan telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigation. Sekarang kita akan sama-sama. Polisi menyimpulkan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Arya Daru Pangayunan. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara itu, polisi juga menjelaskan menemukan alat kontrasepsi yang menjadi barang bukti tewasnya diplomat Arya Daru Pangayunan. Barang bukti alat kontrasepsi ditemukan di dua tempat berbeda, yaitu dibuang di kamar dan ada yang ditemukan di lantai 12 Kementerian Luar Negeri. Selain itu, polisi juga menemukan alat kontrasepsi yang diletakkan dalam satu plastik bening bersama dengan beberapa sampah sisa makanan. Barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di dua tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Sementara itu, terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti. Barang bukti itu diamankan dari sejumlah lokasi. Peristiwa yang terjadi Terkait dengan latar belakang. 103 jenis barang bukti itu dibagi dalam 3 klaster. Pertama, barang bukti dari kantor ADP. Lalu barang bukti di tempat kos korban. Berikutnya barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Barang bukti itu kemudian dianalisis untuk menentukan penyebab kematian korban. Penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban maupun. Tim dokter forensik RSCM menyebutkan ada beberapa luka lecet di bagian wajah dan leher korban. Penyebab kematian korban akibat tidak bisa bernafas. Adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer
lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya, pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum. Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas. Sementara itu, keluarga masih ragu Arya Daru meninggal dunia karena bunuh diri. Keluarga meminta kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan dan meyakini bahwa kebenaran akan terungkap. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi Daru, juga bagi yang ditinggal. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini, berarti ya, Mas? Oh iya, betul, karena kan tadi dari di Reskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas, ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama. Sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat terlihat berada di rooftop gedung Kemlu. Selain itu, polisi juga menemukan 6 benda penting yang bisa mengungkap lebih dalam soal apa yang sebenarnya terjadi sebelum Arya meninggal. Laptop pekerja, perangkat ini diduga berisi data pekerjaan penting dari Arya yang bekerja sebagai diplomat aktif di Kementerian Luar Negeri. Beberapa potong pakaian baru ditemukan di dalam tas, diduga hasil belanjaan Arya sebelum ditemukan tewas. Terdapat beberapa obat yang dibawa Arya namun belum diungkap jenisnya. Dan salah satu temuan paling sensitif, polisi menemukan dokumen medis dari sebuah rumah sakit umum di Jakarta pada Juni 2025. Polisi tidak mengungkap isi dari surat tersebut karena alasan privasi. Beberapa bukti transaksi yang mencantumkan pembelian pakaian dan kebutuhan lainnya ditemukan. Lokasi dan waktu pembelian menjadi petunjuk aktivitas Arya. Berbagai alat kerja seperti dokumen cetak, alat tulis, dan map kantor juga ditemukan, memperkuat bahwa Arya memang datang ke kantor pada malam itu. Sebelumnya sejumlah fakta juga telah diungkap dalam kasus kematian Arya Daru. Dan berikut ini urutan waktu kematian Arya Daru hingga jasadnya ditemukan di kamar kos dengan kondisi wajah terlilit lakban. Pada Senin 7 Juli, Arya Daru sempat berbelanja di mal di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 21.43, korban Arya terekam CCTV berada di rooftop gedung Kemlu. Korban Arya kembali ke kosnya di Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 11:30 malam. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak di Jember, Jawa Timur berdampak besar bagi warganya. Di sebuah SPBU, 2 warga saling serang akibat saling serobot antrian. Sementara di desa lain, sekolah sepi karena murid-murid diminta belajar secara daring sesuai arahan dari pemerintah setempat.
Kericuhan antara pembeli pecah saat mengantre bahan bakar minyak di sebuah SPBU di Jember, Jawa Timur. Seorang pria tiba-tiba menyerang pria lainnya karena kesal setelah antreannya diserobot. Di tempat lain, seorang warga bahkan pingsan karena kelelahan akibat mengantre BBM. Warga yang tak sadarkan diri ini kemudian dibawa ke kantor SPBU untuk mendapat pertolongan pertama. Kayak gini yang diperbutkan kan memang pengiriman kan masih belum lancar ini kan. Gitu. Dan ini kan ditutup. Kalau terutama kan itu. Sementara itu di SMPN 7 Jember seluruh ruang kelas kosong. Guru meminta murid untuk belajar secara daring dari rumah. Arahan ini sesuai dengan surat edaran Bupati Jember terkait kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM di wilayah Jember menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, bahkan memicu masalah sosial lainnya. Kelangkaan akibat keterlambatan distribusi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kelangkaan BBM di Jember, Jawa Timur akibat ditutupnya jalur utama Jember Banyuwangi meluas hingga ke Lumajang. Warga pun harus antri berjam-jam demi mendapatkan BBM yang langka sejak 2 hari terakhir. Antrian panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat di sejumlah SPBU di Lumajang, Jawa Timur sejak 2 hari terakhir. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun Pertamax yang mulai susah didapatkan. Bahkan warga dari Jember juga ikut mengantri di SPBU wilayah Lumajang lantaran susahnya mendapatkan BBM. Kelangkaan BBM ini terjadi imbas ditutupnya jalur Jember Banyuwangi sehingga mengakibatkan terlambatan distribusi. Ada 1 jam lah, 1 jam ya. Ini antreannya masih banyak ya Pak? Iya, belakang panjang ya. Berarti berangkat jam berapa Pak? Aduh, lihat jam dari sekitar jam berapa ya? Jam 8-an tadi di dalam. Sampai sekarang belum ya Pak? Ya? Belum. Panjang ya? Mulai jam 7 lebih tadi. Sampai sekarang hampir? Iya betul. Hampir 3 jam Mbak ya? Iya betul. Ini kenapa Mbak kok rela antri ini? Ya gimana lagi Mas, motornya nggak ada isinya BBM-nya. Kalau terpaksa, nggak ada eceran sama sekali di jalan, nggak ketemu eceran. Sulitnya mendapatkan BBM di wilayah Jawa Timur menimbulkan fenomena panic buying masyarakat hingga menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi dan informasi terkini terkait kelangkaan BBM, kita sudah terhubung dengan rekan Bambang Sugiarto di Jember, Jawa Timur. Selamat siang Bambang, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah antrian BBM masih terjadi? Ya, selamat siang Sabrina. Pemirsa dapat saya laporkan, posisi saya sekarang ada di SPBU di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwat Jember, dan dapat saya laporkan bahwa antrian panjang pembeli BBM masih mengular di kawasan SPBU ini. Mereka datang tidak hanya dari Jember, di luar kota Jember juga datang hanya untuk membeli BBM. Kepanikan menjadi faktor utama sehingga mereka berbondong-bondong untuk membeli BBM di Jember. Sekitar ratusan sejak tadi pagi, subuh tadi pagi, masyarakat berbondong-bondong ke SPBU ini. Begitu Sabrina. Ya, lalu Bambang, apakah antisipasi dari pihak SPBU melihat antrian yang panjang? Ya, SPBU dalam hal ini sudah mengatur sedemikian rupa sehingga antrian dapat atau bisa berjalan dengan normal. Namun sejauh ini masih banyak masyarakat atau pembeli yang terus mengular sehingga butuh penanganan yang lebih memadai, begitu. Apakah stok BBM sendiri ditambah dari pihak SPBU? Ya, tadi malam Pertamina sudah menggelontorkan 86 armada yang dari Solo, berbantuan dari Solo, Surabaya, dan Malang untuk mendistribusikannya ke semua SPBU di Kota Jember. Berharap agar antrian dari masyarakat atau pembeli BBM tidak mengular seperti saat ini. Begitu Sabrina. Ya Bambang, bisa diperlihatkan melalui kamera belakang Anda bagaimana antrean yang terjadi di SPBU di sana? Pemirsa dapat dilihat bahwa antrian pembeli SPBU masih sangat mengular di kawasan SPBU Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwat Jember. Nampak orang tua, remaja maupun
pemuda juga mengantri, tambah juga para pelajar, karyawan. Mereka ingin mendapatkan BBM karena kepanikan jika BBM tidak bisa mereka peroleh. Sementara terlihat juga dari kejauhan petugas terlihat melayani pembeli BBM dengan sangat padatnya ini, namun dapat dijalankan dengan baik. Kita lihat juga anak-anak pun juga terlihat dibawa oleh orang tuanya untuk mengantri, memicu kepanikan masyarakat. 86 armada sejatinya sudah digelontorkan oleh Pertamina dari Solo, Malang maupun Surabaya, namun sejauh ini nampaknya masyarakat masih tetap mengular untuk mendapatkan BBM. Demikian Sabrina. Ya Bambang, saya melihat bahwa ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Bagaimana dengan kendaraan roda 4 atau mobil? Ya, dapat kami perlihatkan bahwa mobil juga terlihat mengantri di sisi barat SPBU Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates ini. Terlihat juga antreannya cukup baik begitu, tidak terjadi saling salib. Akan kita coba mewawancarai salah satu supir ya. Bapak, boleh kita wawancara? Sudah antri sejak berapa lama mulai tadi? 30 menitan, Pak. Gitu. Kenapa, Pak? Kehabisan BBM atau gimana? Dari mana ini, Bapak? Oh, dari sini. Begitu ya. Ya, Pak, silakan. Ya, itu salah satu warga yang juga mengantri menggunakan mobil, kemudian ya cukup lama juga, sekitar setengah jaman. Dan kita lihat juga di belakang juga banyak mobil-mobil yang masih mengantri untuk mendapatkan BBM. Mereka tidak hanya dari kota Jember, terlihat dari plat nomornya ada juga dari luar kota yang berharap agar mobil-mobil mereka dapat dipenuhi BBM-nya. Demikian Sabrina. Baik, terima kasih Bambang Sugiarto melaporkan langsung dari Jember, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabar baik bagi warga Jakarta karena Pemprov memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor hingga 80%. Kebijakan itu telah berlaku sejak tanggal 22 Juli lalu. Warga Jakarta kini bisa sedikit menghemat pengeluaran untuk bahan bakar minyak kendaraan bermotor. Karena sejak tanggal 22 Juli 2025 lalu, pemerintah provinsi memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor. Karena kami ingin mengontrol tentang yang pertama supaya inflasinya tidak naik tinggi. Karena pemerintah Jakarta termasuk pemerintah yang secara serius mengontrol inflasi. Potongan pajak BBM hanya berlaku untuk warga Jakarta dan diberikan dengan 3 skema. 50% untuk kendaraan pribadi, 50% untuk kendaraan umum, dan 80% untuk kendaraan yang mendukung pertahanan dan juga keamanan negara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pengoplosan gas bersubsidi. Pemirsa, polisi menggerebek rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi di Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita ratusan tabung gas 12 kg dan 3 kg. Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg,
68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Rumah itu sekaligus di belakang halaman rumah dijadikan alat untuk mengoplos. Jadi yang kami temukan kurang lebih sekitar tabung 12 kilo sejumlah 42, kemudian tabung 3 kilo itu sekitar 68. Kemudian kita amankan juga satu buah freezer, karena freezer ini digunakan untuk membuat es batu yang nanti akan ditutupkan ke gas 12 kilo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Sebanyak 67 dari 126 kepala keluarga ex Kampung Bayam akan segera menempati hunian baru di rusun dekat Jakarta International Stadium. Mereka telah tanda tangani kontrak sewa dengan pengelola yakni PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Bertempat di kantor Wali Kota Jakarta Utara, 67 kepala keluarga dari 126 kepala keluarga warga Kampung Bayam menandatangani kontrak dan serah terima kunci hunian baru mereka. Penandatanganan kontrak secara simbolis dilakukan perwakilan warga ex Kampung Bayam dengan Direktur Bisnis Jakpro Igede Adi Ediana. Hunian pekerja pendukung operasional atau HPPO sudah siap ditempati dalam beberapa hari ke depan. Pihak pengelola akan memberikan bebas biaya sewa sebesar 1,7 juta per bulan selama 6 bulan ke depan. Adalah bentuk dari rasa sayangnya Pak Gubernur kepada warga Kampung Bayam. Kemarin prosesnya turun naik segala macam karena ingin kita semuanya aman. Baik kepada warga yang akan tinggal, baik kepada kami, dan sesuai dengan tata kelola yang memang kami anut dengan baik. Adanya komunikasi dari baik dari Pemprov ataupun baik dari Jakpro sendiri, khususnya Jakpro sendiri itu membuka komunikasi yang lebih baik buat kami gitu loh. Jadi merasa dilakukan baik. Gitu. Ya, jadi untuk sampai ada di posisi ini tuh itu bukan hanya semata-mata keputusan yang mereka buat sendiri, itu mereka tanya lagi, konsultasi lagi sama kami. Ini enaknya gimana ya? Tapi kami juga ngasih masukan gimana gitu sampai kami benar-benar merasa ini bisa menjadi keamanan yang berujung untuk kami sendiri. Selain itu, di HPPO disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota atau urban farming, termasuk penyediaan kolam untuk budidaya ikan. Kampung Bayam dulunya terletak di dekat Jakarta International Stadium atau JIS. Namun tahun 2019, kampung itu digusur untuk proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Sejak penggusuran itulah warga ex Kampung Bayam direlokasi ke Rusun Nagrak dan lokasi lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini tsunami imbas gempa besar yang terjadi di Rusia. BMKG menyatakan gempa Rusia berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada, ketinggian gelombang kurang dari 0,5 meter. BMKG merilis waktu perkiraan gelombang tsunami di sejumlah pesisir Indonesia pada Rabu siang dan sore. Mulai dari Talaut dengan perkiraan waktu 14.52 waktu Indonesia Tengah, Kota Gorontalo 16.39 waktu Indonesia Tengah, Halmahera Utara 16.04 waktu Indonesia Timur, Manokwari 16.08 waktu Indonesia Timur, Raja Ampat 16.18 waktu Indonesia Timur, Biak Numfor 16.21 waktu Indonesia Timur, Supiori Papua pada 16.21 waktu Indonesia Timur, Sorong bagian utara 16.24 waktu Indonesia Timur, Jayapura 16.30 waktu Indonesia Timur, dan Sarmi 16.30 waktu Indonesia Timur. Gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia.
Kerusakan paling parah terjadi di Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamchatka Sea. Kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai timur Rusia, pemerintah Jepang memberikan peringatan tsunami. Pemerintah Jepang memerintahkan evakuasi segera untuk beberapa wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter. Peringatan tsunami ini berlaku untuk sebagian besar wilayah pesisir Pasifik Timur Jepang dari Hokkaido hingga Waiakama. Diperkirakan gelombang tsunami akan menghantam Jepang antara jam 10 hingga 11.30 pagi. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih guna membahas perkembangan sekolah rakyat yang sudah mulai beroperasi di tahun ajaran bulan ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan ratas untuk melaporkan kepada Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026. Menurut Gus Ipul, sejak diluncurkan pada 14 Juli lalu, sekolah rakyat telah mulai beroperasi di 63 titik se-Indonesia. Ia mengatakan saat ini 63 titik itu tengah dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pemerintah pun senantiasa melakukan evaluasi atas berjalannya program ini. Bersama-sama melaporkan kepada Bapak Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026. Alhamdulillah berkat kolaborasi kerjasama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Yang sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli adalah di 63 titik. Yang setiap hari sampai sekarang kita terus evaluasi dalam masa MPLS ini. Nah, kemudian insya Allah kami juga melaporkan dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan akan dimulai juga pembelajaran di 37 titik. Dari 100 titik itu akan menampung 99.000 lebih 9.700 siswa lebih. Ya, kemudian di bulan September insya Allah nanti akan dimulai di. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah serius jalankan program sekolah rakyat. Pernyataan ini disampaikan Gibran saat meninjau gedung sekolah rakyat di Kota Pekanbaru Riau. Wapres Gibran meninjau sekolah rakyat di Sentra Abiseka milik Kementerian Sosial Kota Pekanbaru Riau. Dalam kunjungannya, Gibran menyempatkan diri untuk berbincang dengan guru dan murid. Gibran pun menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sangat serius dalam pelaksanaan program sekolah rakyat. Dan ini kan sudah minggu kedua, minggu ketiga sekolah rakyat berjalan. Akan terus kami evaluasi, masukan-masukan dari orang tua murid kami tampung dan ke depan akan kita lakukan perbaikan. Saat ini Pekanbaru ada 100 murid tingkat SMP yang masuk dalam sekolah rakyat. Selama 3 pekan berjalan, sekolah rakyat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan layak. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memanggil sejumlah pihak terkait beras oplosan. Kejagung menyebut 2 perusahaan memenuhi panggilan. Menindaklanjuti arahan Presiden untuk menyelidiki dugaan beras oplosan, Kejagung memanggil 6 produsen beras yang produknya telah beredar di pasaran. 2 perusahaan hadir untuk penuhi panggilan pemeriksaan. Kasus subsidi dalam beras, tim P3 TPK hari ini sudah melakukan pemanggilan sekitar ada 4, dan dari 6 perusahaan untuk hari ini ada 2 yang hadir. Yang pertama dari PT Sentosa Utama Lestari sudah hadir, PT Subur Jaya Indotama hadir, dan dari pihak Bulog dan Kementan juga sudah hadir. Untuk Bulog sama Kementan ini berarti terkait kebijakannya Pak dalam subsidi? Ya, kan pihak-pihak yang terkait yang mengetahui bagaimana tentang subsidi mekanisme. Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut total jumlah merek beras oplosan yang dilaporkan ke aparat kepolisian sebanyak 212 merek telah naik ke tahap penyidikan. Yang sudah berproses di kepolisian dan kejaksaan sudah berproses. Saya kira kalau yang melanggar ditindak, itu perintah Bapak Presiden, tindak tegas. Sudah ada berapa laporan Pak? Totalnya merek ya 212. Ya. Ini perusahaan atau bagaimana? Ya. Korporasinya melibatkan berapa korporasi itu Pak? Perusahaan? Itu kalau tidak salah yang kemarin ada 10, tapi masih ada berikutnya. Ada 10 perusahaan, ada 26 merek. Ya, masih di Anus Siang bersama saya Togi Sinaga. Misal 1 unit gardu listrik terbakar hingga terjadi ledakan di Jalan Pesanggerahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Ya, api dengan cepat melalap gardu listrik lalu menyambar tiang kabel listrik udara hingga kabelnya terputus. Sontak kebakaran ini membuat panik warga yang melintas saat akan beraktivitas di pagi hari. Apalagi sempat terdengar suara ledakan akibat kebakaran ini. Petugas damkar sektor Kembangan segera ke lokasi dan memadamkan api serta melokalisirnya agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lain. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dilaporkan tidak ada korban jiwa atau terluka. Saat ini petugas PLN masih melakukan perbaikan dan arus lalu lintas arah Kedoya serta Kebonjeruk sudah normal. Ya, sementara itu kebakaran menghanguskan gudang penyimpanan beras, 1 unit mobil pickup dan 3 sepeda motor di Tangerang, Banten. Diduga kebakaran akibat sambaran bensin yang tumpah dari dirigen yang ada di dalam gudang. Kobaran api melahap habis sebuah bangunan gudang penyimpanan beras milik warga Pintu Air Kinjin di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api membuat 1 ton beras, mobil pickup, dan 3 sepeda motor yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Puluhan mobil dan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang langsung dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga bermula dari sambaran bensin dalam dirigen yang tumpah sehingga terjadi kebakaran hebat. Beruntung pada saat kebakaran tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Ya, dipicu status sengketa, polisi memasang pelang penyidikan berukuran besar di depan Hotel Sultan Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pada saat bersamaan, sejumlah tamu hotel pun memilih untuk keluar dan meninggalkan hotel. Petugas gabungan Bareskrim, Mabes Polri, dan Polda Metro Jaya memasang pelang penyidikan berukuran besar di halaman utama Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pelang berisi tanah dan bangunan Hotel Bintang 5 ini sedang dalam proses penyidikan Dirpidum, Bareskrim Polri, dan Polda Metro Jaya. Di waktu bersamaan, sejumlah tamu yang tengah menginap terlihat keluar dari dalam hotel dengan membawa tas perlengkapan mereka. Namun belum diketahui pasti apa pengunjung keluar karena pemasangan pasangan pelang penyidikan atau ada faktor lain.
Saat ini Hotel Sultan berstatus sengketa antara PT Indobelt Co, sebuah perusahaan milik konglomerat Ponco Sutowo, dengan pusat pengelolaan kompleks Gelora Bung Karno. Majelis Hakim PT UN Jakarta pun sudah menolak gugatan Indobelt Co dengan alasan hotel tersebut berdiri di atas lahan milik negara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ayus melaporkan. Komisi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang gugatan perdata Paiman Raharjo Terdap Roy Suryo CS, dan Paiman ini menggugat Roy Suryo CS karena dituduh sebagai dalang di balik dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Ya, sidang perdana Paiman Raharjo ini melawan Roy Suryo dan 6 orang lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendes PDTT itu melayangkan gugatan perdata atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam gugatannya, Paiman menuntut uang ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Sayangnya, sidang ditunda karena Roy Suryo CS tidak hadir. Sebagai warga negara Indonesia yang baik harusnya hadir ya, karena ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini aduannya sudah diberhentikan oleh Bareskrim Polri. Dan juga lembaga yang punya otoritas mengeluarkan ijazah, yaitu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli karena Jokowi. Ya, pengacara Roy Suryo Ahmad Hozinuddin merespon pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk menyebut orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu. Menanggapi pernyataan Joko Widodo terkait adanya orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu, pengacara Roy Suryo Ahmad Hozinuddin meyakini tidak ada sosok orang besar di balik isu ijazah palsu. Jika benar ada, Ahmad Hozinuddin pun meminta Jokowi untuk menunjukkan nama besar tersebut. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah, ini kan aneh. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya, itu aja. Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Hozinuddin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu muncul tudingan Partai Biru yang mengarah kepada Partai Demokrat menjadi aktor intelektual di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Namun koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dengan tegas menyebut tudingan ini adalah fitnah yang tak berdasar. Ini fitnah ya, ini kan fitnah yang tidak berdasar gitu. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu merupakan upaya insinuatif gitu, yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Karena kami ini tidak ada urusannya sama sekali dengan ijazah palsu. Ya.
Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu misalnya, itu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Kalau misalnya itu mau dikait-kaitkan ya, beliau itu telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Nah, keputusan tersebut pun dulu kami terima karena memang adanya perbedaan pandangan antara yang bersangkutan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai gitu. Yang ketiga, hubungan antara keluarga Pak SBY dengan keluarganya Bapak Jokowi juga sangat baik ya, dan sangat hormat juga gitu. Dan kami melihat ini adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh gitu, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi gitu. Nah, tindakan seperti ini sangat-sangat tidak etis ya, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan suasana demokrasi yang sehat. Ini kami melihatnya Pak Jokowi kan hanya bicara partai ada orang besar ya gitu. Tidak ada mengarahkan kepada Partai Biru, makanya kemudian kami agak bingung. Lalu kemudian ada teman-teman di beberapa talkshow TV lalu menyampaikan katanya Partai Biru gitu. Oke. Kan begitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dari mana sebenarnya Partai Biru ini? Dan kebetulan itu adalah teman-teman relawan Pak Jokowi gitu. Oke. Nah, sehingga kalau dari kami melihat ini sangat menyesatkan ya gitu. Ya, dan jelas orang hari ini kemudian beberapa hari perbincangan lalu kemudian membahasnya adalah tadi lagi-lagi terkait kami, jadi seakan-akan mohon maaf Mbak, kami sama sekali tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan, dan kami tidak berminat Mbak dengan urusan masalah ijazah palsu ini. Toh ini kan sejak beberapa bulan lalu sudah masuk ya Mbak ya? Ya. Sudah masuk misalnya dari penyidikan dan atau penyidikan terhadap perkara ini sudah dijalankan, sudah dibuka oleh polisi. Ya kita biarkan aja polisi yang menjalankan ini gitu. Publik juga bisa memantau kok gitu. Jadi Vice Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto ini menyampaikan paspor Riza Khalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, sudah dicabut. Ya, Riza Khalid diketahui kabur ke luar negeri sebelum ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Hasil penyidikan awal dan pemantauan di keimigrasian, Riza ternyata sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 lalu atau saat dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung. Riza Khalid kini tengah berada di Malaysia. IMIPAS masih berkomunikasi dengan imigrasi Malaysia supaya bisa memulangkan Riza Khalid. Riza Khalid sudah kita cabut paspornya. Yang kedua, perlintasannya meninggalkan Indonesia dari bulan Februari, dan saat ini termonitor yang bersangkutan berada di Indonesia. Kita lagi bangun kerjasama dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan ada niat baik dari pemerintah Malaysia untuk membantu pengembalian Riza Khalid. Ya, Kejaksaan Agung mengatakan tersangka kasus korupsi minyak mentah Muhammad Riza Khalid mangkir untuk kedua kalinya dari panggilan sebagai tersangka. Langkah selanjutnya, penyidik Jampitsus akan menjadwalkan pemanggilan ketiga terhadap Riza Khalid. Untuk MRC, penyidik sudah melakukan pemanggilan kedua hari Senin kemarin, tanggal 28 Juli. Sampai tadi malam tidak ada kabar berita yang bersangkutan. Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan yang ketiga terhadap tersangka MRC. Hari ini juga atau masih belum? Dia tunggu aja nanti. Oke. Koordinasi Baik. sudah dilakukan dengan pihak Malaysia nggak sih? Soalnya Perdana Kita Menteri sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang jelas untuk mendatangkan kita sudah, penyidik juga sudah mendeteksi keberadaan semua. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pegawai perusahaan di Pulau Gadung dikejutkan temuan jasad pria di plafon gedung perusahaan. Korban diduga telah tewas beberapa hari hingga petugas kesulitan mengevakuasi jasadnya. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad pria yang ditemukan di langit-langit bangunan sebuah perusahaan farmasi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Selasa malam. Petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi lantaran kondisi jasad sudah membusuk dan menempel di langit-langit bangunan. Usai dievakuasi, korban yang diduga telah meninggal selama beberapa hari ini selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi.
Sementara petugas Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Mengevakuasi penemuan jenazah yang ada di atas plafon sebuah perusahaan yang kondisi jenazahnya sudah dan proses evakuasi pun cukup sulit karena terkendala sempitnya akses dan juga karena kondisi korban ini telah membusuk. Belum diketahui penyebab meninggalnya pria tanpa identitas tersebut dan kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, bisa viral seorang wanita dianiaya oleh kekasihnya saat sedang live di media sosial. Penganiayaan diduga dipicu masalah nafkah keluarga. Ini pelaku tak bisa membelikan susu untuk anak mereka. Kali ini, tengok tolong. Viral di media sosial, seorang wanita di Jambi dianiaya sang kekasih. Ya ampun. Aksi penganiayaan pun sempat terekam kamera saat korban live. Tengok tolong. Tolong. Aku kali ini aku penjara kau. Tolong tengok. Ya ampun, dipijakin aku. Dipijak. Dalam video saat live, korban sempat mengalami penganiayaan dan terdengar tangisan anak kecil. Yang tahu kok pada rumah. Nah, nih rekam layar, tolong, rekam layarnya aku lagi kebol lagi. Rekam layar. Tolong, rekam layar. Rekam layar guys. Ya, rekam. Setelah viral di media sosial, akhirnya pelaku penganiayaan ditangkap polisi. Motif penganiayaan diduga karena persoalan nafkah keluarga untuk membeli susu anak mereka, namun pelaku tidak bisa memenuhi permintaan korban. Dua pasangan ini, mereka tinggal bersama. Si perempuan menuntut si laki-laki untuk memberikan uang susu kepada anak, namun laki-laki tidak bisa memberikan. Kemudian perempuan tersebut melarang pasangannya untuk meninggalkan rumah. Kemudian terjadilah percekcokan sehingga menyebabkan terjadinya penganiayaan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP pidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Bisa seorang kurir paket dianiaya oleh seorang pembeli barang secara online di Bojonegoro, Jawa Timur. Penganiayaan terjadi saat korban mengantarkan barang pesanan dengan sistem COD. Seorang kurir paket terlibat cekcok dengan seorang pemuda yang merupakan penerima paket di pinggir jalan Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Cekcok tersebut diduga dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui pesan singkat di ponsel saat kurir mengonfirmasi pengiriman paket. Warga di sekitar lokasi kejadian langsung melerai keributan yang hampir berujung baku hantam tersebut. Kurir yang diketahui berinisial Y, 24 tahun, saat itu tengah mengantar paket COD senilai Rp85.000 kepada terlapor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka gores di bagian leher akibat diduga dicakar oleh terlapor. Meski sempat diamankan oleh ketua RT setempat, korban memilih untuk melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Dander. Sebenarnya motifnya sepele terkait dengan kiriman COD yang besarannya sekitar 80 ribuan. Namun demikian kelihatannya tidak ada sinkronnya atau terjadi percekcokan di dalam WA karena untuk pertemuannya tidak ke rumah, namun pertemuannya di depan lapangan. Akhirnya cekcok berlanjut dengan tempelengan dan cakaran itu. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan. Bisa seorang tukang ojek Pangkalan tewas dibegal. Sadis, korban dipukul pelaku menggunakan balok hingga terjatuh dari motor dan tewas. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda berjumlah 3 hingga 4 orang membegal seorang pengendara sepeda motor
pengemudi ojek pangkalan di kawasan Kampung Kurnia, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat pelaku menghantam korban, Iman Kurnia Abadi, dengan menggunakan balok hingga terjatuh. Para pelaku memilih kabur dan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut sang istri, korban sempat dirawat selama 3 hari, namun dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di kepala. Itu pelaku ada 3 orang. Pelakunya ada 3 orang. Memang keseharian suami saya, dia bekerja sebagai ojek pangkalan. Dan setiap harinya dia mengantarkan sewa langganannya ke Belawan. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian laptop yang tertinggal di komuter lain berhasil ditangkap polisi. Kedua pelaku berprofesi sebagai pengamen. Inilah rekam kamera pengawas saat kedua pencuri laptop masuk ke dalam komuter lain yang sedang keadaan kosong di stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Salah satu pelaku kemudian melihat sebuah tas berisi laptop yang diduga tertinggal pemiliknya di tempat penyimpangan barang. Bukannya mengembalikan laptop, pelaku justru menjualnya di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Mendapat laporan, polisi unit Reskrim Polsek Tambora bergerak cepat dan berhasil menangkap kedua pelaku di rumah kontrakan di kawasan Stasiun Manggarai dan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 tahun. Jadi ketika kereta kosong, korban lupa membawa tasnya. Lalu untuk kedua pelaku memasuki gerbong kereta dan melihat kesempatan ketika ada tas yang tertinggal. Memang kedua orang pelaku ini memang biasa mengambil barang-barang penumpang juga yang tertinggal atau gimana Pak Kani? Untuk pengakuan pelaku sendiri, mereka baru melaksanakan aksinya sebanyak 5 kali dengan modus yang sama. Jadi untuk J dan DM ini berprofesi sebagai pengamen yang suka menaiki kereta, menumpang kereta, dan ketika melihat ada kesempatan melaksanakan aksinya. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Bisa seorang pedagang bakso ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi berpura-pura membeli bakso saat meringkus pelaku. Dengan santainya, sejumlah personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menyamar sebagai pembeli bakso di sebuah lapak bakso, Kelurahan Pangranan, Kabupaten Bangkalan. Padahal mereka sedang mengincar dan hendak menangkap si penjual baksonya berinisial JU. Saat si penjual sedang fokus melayani pembelian, polisi melakukan pendekatan persuasif agar tersangka tidak memberontak dan melawan. Mengetahui para pembeli baksonya ini adalah polisi, tersangka JU pun hanya bisa pasrah. Saat digeledah, polisi menemukan alat hisap sabu di dalam gerobak baksonya serta beberapa klip plastik berisi sabu-sabu siap jual. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang resah akan transaksi narkoba di lingkungannya. Untuk menjual sabu, dia menjual bakso dan menawarkan sabu kepada masyarakat. Sabunya disimpan di gerobak dan pas waktu pengamanan, anggota Satres Narkoba pura-pura beli bakso. Akibat perbuatannya, tersangka JU terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Sementara itu, polisi bongkar pabrik ekstasi rumahan di markas Organisasi Masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi menangkap 3 orang dalam penggerebekan tersebut. Terbongkarnya pabrik narkoba rumahan setelah Ditres Narkoba Polda Sumut melakukan penggerebekan di markas Subrayon Ampi pada Jumat malam lalu dan melakukan rekonstruksi adegan.
Dari hasil penggerebekan, petugas menangkap 3 orang pelaku berinisial SS yang diketahui meninggal dunia karena lompat ke sungai. Kemudian pelaku M dan FA. SS diduga merupakan pemilik pabrik rumah narkoba tersebut sekaligus ketua Subrayon Ampi, Kelurahan Hamdan. Sedangkan M dan FA berperan membantu menjualkan dan mencari bahan baku untuk produksi ekstasi. Adapun barang bukti yang disita oleh petugas 94 butir ekstasi berlogo bintang, alat pres modifikasi, martil, alat kikir, wajan, dan piring yang digunakan untuk produksi. Kemudian ditemukan juga pewarna bahan pembuat makanan, pengeras berbentuk dempul, paracetamol, dan 2 butir obat mengandung sabu atau metafetamin. Di kantor Subrayon ini ada 3 ruangan yang peran dan fungsinya terkait dengan memproduksi narkotika jenis ekstasi itu memiliki peran yang berbeda-beda. Ruang 2 ternyata di situ didapati bahan-bahan untuk membuat ekstasi home industry. Hingga kini petugas di Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara terus melakukan pengembangan dan mencari para tersangka lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan 3 pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Bisa jika biasanya memadam kebakaran bertugas memadamkan api, kali ini ada tugas lain yang tak kalah menegangkan. Petugas Damkar Kota Depok harus menolong anak laki-laki berusia 7 tahun yang alat vitalnya terjepit resleting celana. Dengan kesikapan dan ketenangan, petugas damkar berusaha melepaskan resleting yang menjepit alat vital seorang anak laki-laki. Bocah ini datang bersama kedua orang tuanya untuk meminta pertolongan ke petugas damkar. Proses evakuasi dilakukan di kantor dinas pemadam kebakaran di Cilodong, Kota Depok. Selama proses berlangsung, petugas mengalihkan perhatian korban dengan menonton di film di ponsel. Dia mau berangkat sekolah, itu buru-buru habis kencing. Dia mau pakai celana, kesangkut semua itu kelaminnya di sleting. Karena berhubung orang tuanya udah mencoba buat ngakalin, nggak bisa karena agak panjang ya, agak dalam. Telepon ke damkar, kita lakukan pertolongan di damkar. Ternyata memang nggak gampang, jadi kita pakai alat juga, pakai tuner juga, dan ini kita kalin dikit demi sedikit, lumayan. Durasinya sampai adalah sejam lah mungkin. 1 jam durasinya. Ada. Alhamdulillah semua baik-baik saja. Setelah berhasil, personel damkar berusaha menghibur bocah ini dengan mengantarnya kembali ke rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, Puri Agung Karangasem menggelar prosesi ngayut atau prosesi menghanyutkan abu jenazah ke laut sebagai bagian dari rangkaian karya Baligia Utama. Kegiatan ini didukung penuh Partai Perindo yang mendorong pelestarian budaya dan adat di tanah air. Diiringi suara balai ganjur ratusan puspa, serta beragam sesaji diarak ribuan warga menuju pantai ujung Karangasem, Bali, pada ritual ngayut. Prosesi ngayut menjadi penutup rangkaian karya Baligia Utama yang digelar Puri Agung Karangasem. Partai Perindo yang dikenal Partai Kita turut memberikan dukungan melalui mobil ngayah. Bersama ini kami bersama kawan-kawan kader Partai Perindo yang ada di Dusun Kalanganyar sebanyak 50 orang turut berpartisipasi untuk menyukseskan acara hari ini. Menaikkan level daripada Atma yang dulu hanya ngaben badan kasar itu, kemarin kan badan halusnya yang kita sucikan dari alam pitara menuju dewa pitara. Dukungan partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo pada karya Baligia Utama menjadi bukti nyata komitmen Partai Perindo dalam pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Togi Sinaga. Bisa lebih dari 1.000 orang warga Gaza tewas ditembaki tentara Israel saat antri bantuan kemanusiaan. Meski Israel telah membuka 3 daerah di jalur Gaza untuk mendapat bantuan kemanusiaan, sebagian besar wilayah atau warga Gaza masih menderita kelaparan akut.
Warga Gaza harus berlindung menghindari hujan tembakan yang dikeluarkan tentara pendudukan Israel saat antre bantuan kemanusiaan dari Gaza Humanitarian Foundation atau GFH yang dikelola Amerika Serikat dan Israel. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Akibat ulah Israel ini, sebagian besar lembaga kemanusiaan termasuk PBB menjauhkan diri dari GFH. Akibat kekejaman Israel, sudah lebih dari 1.000 orang tewas ditembaki Israel saat mencari bantuan kemanusiaan. Sementara itu, di Gaza Utara, warga berebut makanan setelah ada bantuan kemanusiaan masuk ke lokasi. Hal ini terjadi karena bantuan masih dibatasi hanya puluhan truk per hari di tengah kebutuhan Gaza yang mencapai 500 truk setiap harinya. Sementara itu, 60 truk bantuan kemanusiaan Indonesia kembali didistribusikan ke Gaza, Palestina. Pendistribusian ini melalui pintu perbatasan King Hussein Bridge, perbatasan Yordania, Palestina. Konvoi truk bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Jordania dan Lembaga Relawan Indonesia mulai didistribusikan ke Gaza, Palestina melalui gerbang perbatasan King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Sebanyak 60 truk bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 440 ton tepung dan 552 ton paket bahan pangan keluarga atau setara 230.000 paket. Bantuan ini akan didistribusikan langsung ke masyarakat Gaza Utara yang terdampak bencana kelaparan akibat blokade tentara Zionis Israel. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini juga mengalami beberapa kendala karena serangan roket tentara Zionis Israel yang terus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 29 Juli 2025 ini adalah truk-truk barang bantuan yang akan dikirim ke Gaza, Palestina melalui pintu koridor jalur darat perbatasan antara Jordania dengan Palestina melewati pintu King Hussein Bridge. Kita doakan mudah-mudahan bantuan ini bisa segera cepat sampai di Gaza, Palestina sehingga bisa membantu saudara-saudara kita Palestina yang sedang mengalami musibah bencana kelaparan karena blokade Israel. Sementara pemerintah Kerajaan Jordania juga harus mengambil alternatif lain melalui jalur udara atau airdrop melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Selain itu, dalam bencana kelaparan ini, rakyat Palestina membutuhkan bahan pangan yang dibutuhkan adalah tepung, susu, obat-obatan, dan air bersih. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penembakan brutal terjadi di Park Avenue, New York, Amerika Serikat. 4 orang tewas, salah satunya adalah petugas kepolisian. Otoritas kota New York mengkonfirmasi korban penembakan di Park Avenue, New York. Wali kota mengatakan ada 4 orang yang menjadi korban tewas dari penembakan itu. Salah satunya adalah petugas kepolisian. Penembak diidentifikasi sebagai Shane Tamura, berusia 27 tahun dari Las Vegas. Ia tiba dengan BMW hitam bersenjatakan senapan M4. No words can describe this act of evil. We will continue to do what we do as a city, and that's fight to protect innocent New Yorkers. Rekaman pengawasan menunjukkan dia memasuki lobi gedung tempat dia menembak beberapa orang sebelum akhirnya menembak dirinya sendiri di lantai 33. Polisi menemukan kendaraan Tamura di lokasi kejadian berisi senjata dan amunisi tambahan. Pihak berwenang hingga kini masih menyelidiki motif penembakan ini. Ya, sementara itu seorang pria membabi buta menembaki pengunjung pasar di Thailand. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung bunuh diri di lokasi.
Suasana pasar Ortorkor, distrik Bang Sue, Bangkok, Thailand berubah jadi mencekam setelah seorang pria berpistol membabi buta menembaki pengunjung pasar. Sejumlah pengunjung pasar berusaha menyelamatkan diri dari pelaku. Kepolisian Bangkok mengatakan, usai melakukan aksinya, pelaku langsung bunuh diri. Korban jiwa penembakan keji ini menjadi 6 orang yang terdiri dari 4 petugas keamanan, seorang wanita, dan pelaku. Kepolisian Bangkok kemudian melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi mengidentifikasi pelaku sebagai pria 61 tahun asal distrik Hong, Provinsi Nakhon Ratchasima. Sementara pistol jenis Shadow kaliber 9 mm diketahui milik pelaku secara legal. Polisi mengatakan kemungkinan penembakan massal ini dipicu dendam. Polisi pun membantah insiden berkaitan dengan konflik bersenjata di perbatasan Thailand-Kamboja. Ratusan pengungsi tetap berada di tempat penampungan di Surin di saat genjatan senjata tengah berlangsung antara Thailand dan Kamboja. Meskipun telah ada kesempatan genjatan senjata antara Thailand dan Kamboja, ratusan warga Thailand tetap menempati tempat penampungan sementara di kota Surin, Thailand, bagian timur laut. Para pengungsi didominasi perempuan dan anak-anak. Mereka berkumpul di tempat penampungan dengan hanya membawa barang-barang pribadi yang paling penting. Kamboja dan Thailand sepakat untuk genjatan senjata segera dan tanpa syarat dalam pertemuan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia dan Ketua ASEAN Anwar Ibrahim di Putrajaya, Malaysia. Jumlah korban tewas dari pertempuran selama 3 hari dilaporkan mencapai 36 orang dengan lebih dari 300.000 orang mengungsi di kedua sisi perbatasan. Pemirsa, ribuan demonstran berunjuk rasa dan membakar ornamen patung-patung 2 presiden Filipina di Quezon City atas ketidakpuasan terhadap kebijakan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Para demonstran berbaris membawa bendera dan poster menolak pidato Presiden dan tolak rezim Amerika Serikat Marcos. Para demonstran juga membakar ornamen patung Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Marcos Jr. Para demonstran menuntut tindakan terkait kedaulatan nasional atas hak buruh dan masalah kebijakan luar negeri yang terkait dengan Amerika Serikat. Aksi ini terjadi seminggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu Marcos Jr. di Gedung Putih untuk pembicaraan tentang tarif perdagangan dan kerjasama pertahanan. Petugas pemadam kebakaran Spanyol dan bulldozer bekerja keras mengendalikan kebakaran hutan di Lembah Avila. Puluhan personel dari unit darurat militer Spanyol ini dikerahkan mengendalikan kebakaran hutan yang menyebar dengan cepat di Lembah Barranco de las Cinco Villas di Provinsi Avila pada Senin. Petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api di pohon-pohon yang terbakar, sementara bulldozer menyebarkan pasir dan membersihkan lahan yang terbakar untuk menghentikan penyebaran api. Kebakaran dilaporkan terjadi Senin malam di Lembah Tetar dan dengan cepat menyebar diakibatkan oleh angin utara yang kencang. Insiden ini terjadi saat Spanyol dan Italia terus berjuang melawan gelombang kebakaran hutan dengan sebagian wilayah seperti Sisilia dan Malacca yang menjadi daerah paling parah terdampak. Sebanyak puluhan ribu hektar lahan telah hangus di bagian kedua negara tersebut. Sementara itu petugas pemadam kebakaran Beijing menyelamatkan warga yang terjebak saat banjir bandang melanda Beijing. Sedikitnya 30 orang tewas.
Bisa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyelamatkan puluhan warga yang terjebak oleh air di sebuah panti jompo di Beijing pada Senin waktu setempat. Rekaman menunjukkan petugas darurat bekerja di tengah banjir luas dengan mengevakuasi warga yang terperangkap menggunakan perahu karet. Hujan deras yang dipicu oleh tekanan tinggi subtropis telah melanda Beijing, menewaskan setidaknya 30 orang dan memaksa sekitar 80.000 warga meninggalkan rumah mereka, ini menurut laporan media lokal. Sejak akhir pekan, hujan deras juga melanda beberapa kota di China Utara termasuk Tianjin, Hebei, dan Shandong Timur.